Selamat datang di sesi 2. Pada sesi 2 ini kita akan mengerjakan tugas 2. Alhamdulillah dan puji syukur sesi 1 sudah selesai dikerjakan oleh rekan-rekan semuanya. Semoga paham ya. Saya juga telah melihat bahwasanya ada rekan-rekan yang bagus sekali mengerjakan sesi 1 dan ada rekan-rekan yang kurang sempurna, tapi tidak apa-apa. Semoga di sesi berikutnya lebih baik lagi. Oke, mari kita lanjut pada sesi 2, penjelasan sesi 2. Sesi 2 masih berkaitan dari sesi 1 dan akan selalu berkaitan dari sesi 1, 2, 3, sampai sesi 8. Sesi 1 adalah kelanjutan dari sesi 2. Sesi 1 kita belajar tentang jurnal umum, yaitu mengklasifikasikan tentang transaksi ekonominya kepada akun-akun. Nah, akun-akunnya telah disediakan di bawah. Ya. Kalau keluar dari akun-akun ini berarti salah. Nah, itu kuncinya. Kemudian, pekerjaan kita yang kedua, tugas kita yang kedua adalah membuat buku besar. Nah, apa itu buku besar? Buku besar, kalau teori simpelnya adalah mengklasifikasikan akun-akun dari jurnal umum, dari transaksi yang kita telah buat pada sesi 1. Nah, kita harus mengetahui juga akun-akun itu harus hafal dan bahkan harus nomornya hafal ya. Kas ya, harus satu-satu. Kas di bank, kas di tangan gitu ya, kas kecil. Yang jelas, kalau di aset berarti dia berkepala satu ya. Ini masih aset juga berkepala 1 sampai dia di sini peralatan masih angka 1. Kemudian harus berurutan ya pengerjakannya dari nomor 1 hingga nomor 5. Kalau dia kewajiban atau utang usaha berkepala 2 angkanya awalannya. Pendapatan diterima di muka juga seperti itu ya. Berkepala 2. Dan modal berkepala 3 awalannya. Nah, modal ada 2, modal yang dilakukan di awal, 31, sedangkan privé adalah pengambilan pribadi pemilik. Dia berlawanan. Kalau modal di kredit dan privé di debit, dia harus berlawanan. Mengapa? Karena dia harus saling berlawanan untuk dikurangi. Kredit akan berlawanan dengan debit, maka dia berkurang. Karena privé adalah pengambilan uang dari pemilik, berarti dia mengurangi modal. Itu teorinya. Nah, berkepala 4 itu adalah pendapatan. Pendapatan sewa, pendapatan jasa, pendapatan bunga bank ya. Kemudian terakhir adalah akun beban. Akun beban berkepala 5. Ya. Nah, bagaimana? Cukup paham ya? Semoga paham. Nah, tugas dalam sesi 2 ini cukup mudah karena akan dibantu formatnya ya. Dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Kecilin dulu. Kemudian tanggal. Tanggal adalah transaksi dari jurnal umum. Kita catat, tanggal 1 ada 2 transaksi ya. Kita cek. Nah, ini berkaitan dengan kas. Pokoknya ada kas, uang masuk, uang keluar, dicatat. Tanggal berapa aja lagi dicatat? Tanggal 2. Sampai privé, tanggal 31. Keterangannya seperti apa? Nah, seperti ini boleh. Pokoknya mengerti, paham. Karena nanti di aplikasi kita harus juga mengisikan keterangannya. Nah, kolom ref ini juga harus diisi ya. Itu dengan JU1, JU2, ini urutan. Tanggal 1, JU1, tanggal 1, JU2 ya. Karena dia berada di urutan kedua sampai dia JU21. Yang jelas jika dia akun berkepala 1 atau akun aset, saldo normalnya harus berada di debit. Kita abaikan yang kredit ini. Nah, jika di debit berarti ada uang masuk. Setiap di debit dia uang masuk. Setiap di kredit dia uang keluar, pembayaran ya. Pembayaran. Nah, pembelian perlengkapan, uang keluar untuk gaji, untuk telepon. Nah, dia mengurangi. Pertama adalah tugas kita adalah yang awal setelah dibuat di sini kita memindahkan di kolom debit. Rumusnya cukup sama dengan aja kalau menggunakan Excel. Nah, ini ada kredit, berarti mengurangi ya. Kalau mengurangi, lihat rumus ini.
Kalau manual boleh, apa masalah. 15 kurang 5.400.000. Artinya 9.600.000. Itu juga ini. Mengurangi ya. Kemudian pas di sini ya. 7.200.000 tambah 5 juta, hasilnya 7.200.000. Dan sehingga nilai akhirnya harus debit 23.700. Kalau di kredit pasti salah ya. Hati-hati. Harus hati-hati di awal, maka semoga di bagian akhir betul. Saya harapkan begitu dan kita semua berharap begitu ya. Kemudian kita usaha masih bersaldo di debit, abaikan kredit. Maka dia harus bersaldo akhir di kredit. Sampai ke 1/3, perlengkapan, asuransi juga seperti itu. Kita belum menggunakan beban ya, masih banyak saya lihat rekan-rekan menggunakan beban asuransi. Belum, kita belum menggunakan beban asuransi. Beban perlengkapan juga belum. Perlengkapan kantor, peralatan ya, ini masih akun kepala 1 ya. Utang usaha, nah utang usaha berkepala 2, berarti dia bersaldo di kredit. Ini harus diisi terus, ini bagian dari penilaian. Nah, selengkap-lengkap, ini adalah latihan bagi kita sebelum kita bekerja nanti ya. Kalau kita salah mengisi, maka aplikasi akan salah juga, karena kedepannya ada menggunakan aplikasi yang sederhana sampai komplit. Nah, pendapatan diterima muka, nah, ini masih ada yang salah di waktu tugas 1. Tugas 1 ada yang buat beban sewa, nah, bukan. Ada yang buat beban asuransi, bukan. Nah, ada yang buat terbalik. Nah, pendapatan di sini bukan. Pendapatan diterima muka, teorinya adalah utang. Karena kita telah mendapati uang di awal. Hak kita telah terima, tapi kewajiban kita belum kita bayarkan, kita tunaikan, kita kerjakan. Nah, itu disebut dengan hutang. Jadi kita akan melakukan penyesuaian di sesi berikutnya, tugas untuk minggu depannya. Nah, ini kepala 3. Kalau modal sisanya atau saldonya berada di kredit, kita juga preface, dia mengurangi modal, makanya di debit berlawanan, harus di debit saldo normalnya. Pendapatan ini sama dengan modal bersaldo di kredit, kita berikan debitnya. Jadi setiap transaksi dicatat, sampai ini juga, ini gunanya apa? Untuk memudahkan. Kita salah di mana ya? Apa yang belum ya? Itu makanya kita klasifikasikan, kita pisahkan. Nah, kalau beban, akun-akun nomor 5, ya ini bersaldo di debit. Ya. Nanti fungsinya kita tahu. Debit dan kredit harus balance, harus bersaldo 0. Itulah akuntansi. Intinya harus tidak ada sisa. Oke, harus bersaldo di debit kalau akun-akun berkepala 5. Berawalan nilai 5. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan jika ada kekeliruan, kesalahan, saya mohon maaf. Jika ingin bertanya boleh, jika ingin diskusi boleh. Semoga saya harapkan tugas ini di sesi ini bagus semuanya dan di akhir semester memperoleh nilai maksimal. Sudah.